Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Suki Abdul Rahman, yang kami muliakan Bapak Ustaz Wimi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan Allah kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Amin. Tentunya doa dan harapan kita semoga Allah senantiasa meridhai segala ibadah kita. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya dan juga para umat yang semoga syafaat kita dapatkan ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, pertama syukur kita kehadirat Allah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus melanjutkan kebaikan-kebaikan ya di dalam kehidupan ini, karena terus terang bahwa Islam mengajarkan kita untuk hidup bermanfaat, ya. Nafi'un li nafsihi, pertama adalah manfaat untuk dirinya, kemudian berikutnya adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain. Nabi ditanya, man khairun nas ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Rasulullah menjawab, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka oleh karena itu ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita lakukan. Tadi sudah diumumkan, kekurangan kita 92 juta
Itu 92 juta itu kalau dibagi jamaah paling juga berapa ya? Tapi insya Allah ya, biiznillah nggak lama lagi lunas. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya bibarakah dengan keberkahan kita berjamaah insya Allah. Ya ada saudara kita yang mempunyai kelebihan rezeki nanti mungkin akan diberikan untuk melunasi ya. Insya Allah ini menjadi wakaf berjalan ya. Artinya wakaf berjalan dalam pengertian selama ini dimanfaatkan meskipun kita nanti sudah mati tetap pahalanya mengalir untuk kita. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Maka ya hitungan cuma 92 juta itu ya kalau dilihat kertasnya kertas aja gitu. Makanya kita ya kalau menganggap sesuatu itu kecil-kecil Pak. Tapi kalau menganggap itu besar-besar, karena prinsip di dalam Islam adalah Allah di dalam firman-Nya ana inda dzanni 'abdi, saya tergantung prediksi hamba. Kalau 92 itu mudah. Tapi kalau kita nonton berat jangan Pak, ini untuk umat kok. Kalau untuk pribadi mungkin bisa jadi, tetapi kalau untuk umat kecil Pak 92 itu. Ya tadi DKM mana Profikana itu habis kunjungan ke masjid Suciati, mana itu di Suciati kan ada yang dari Sleman ya, Jogja itu dindingnya itu marmer dari Madagaskar utuh gitu. Subhanallah, saya bilang ini memang luar biasa kalau sudah Allah gerakan. Jadi sekarang itu banyak yang menginginkan masjid itu yang luar biasa. Karena ini merupakan rumah Allah, tetapi bukan sekedar bagus, tetapi diisi. Maka kita ini dalam rangka tadi, kita ini perlu kayaknya ya untuk pendidikan anak kita atau untuk perluasan masjid, ya. Atau mungkin kalau ditingkat jadi nyebrang ke sana kan gitu, bisa jadi. Jadi jalan itu ada di kolong masjid, seperti di Nurul Iman, Geraha Pemda Geraha Asri ya, Geraha kayak itu juga. Ya itu di atas itu luar biasa itu. Ya perjuangan jamaah insya Allah. Jadi intan surullaha yansurkum, kalau memang menolong agama Allah, Allah akan tolong Pak insya Allah. Amin. Dan juga sangat terinspirasi sekali kemarin itu ada petani yang luar biasa itu Pak. Jadi di Kerawang itu pada panen banyak yang kena tikus gitu ya. Tapi dia nggak pakai apa-apa tapi nggak kena tikus. Kenapa? Ya sebab ketika tikus itu berbondong-bondong, ya saya katakan engkau makhluk Allah. Kalau memang rezeki engkau di sini silakan. Tapi kalau bukan rezekinya silakan mundur. Itu nggak datang lagi katanya. Luar biasa itu tikus itu. Jadi pada hakikatnya prinsipnya bahwa ya kehidupan itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang kun fayakun ya memang betul Pak. Iya, kalau Allah sudah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menghalangi nggak ada yang bisa membantu Pak. Siapapun itulah keyakinan kita. Nah, baik kita lanjutkan ya kajian tauhid kita ini. Kemarin kita sudah bahas rukun iman yang ketiga ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana kitab-kitab Allah sudah kita paparkan. Jadi ada 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun Nabi Ibrahim itu tidak berbentuk kitab tetapi suhuf. Ya. Maka yang wajib diimani adalah 4 kitab ini. Dan antara kitab satu dengan yang lain saling terkait, saling melengkapi begitu. Makanya kalau ada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah tiba-tiba bertentangan, ini mustahil. Mesti ada yang dirubah. Al-Quran tidak mungkin mengalami perubahan. Jangankan dirubah secara utuh, 1 huruf aja jabar jarnya terbalik, dunia geger Pak, semua tahu. Kenapa? Al-Quran dijamin Pak, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah keyakinan kita sebagai umat
ya Nabi Muhammad, yakin bahwa Al-Quran ini memang mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ini khusus ada lagi al-iman bil Quran. Kalau kemarin al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah, ada lagi ya pasal yang ketujuh ini al-iman bil Quranil Karim, iman kepada Quran Al-Karim yang mulia. Yu'minul muslim bi anna al-Quran Al-Karim kitabullah anzalahu ala khairi khalqi, dan Al-Quran itu memang kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul anbiya wal mursalin. Ya, sebagaimana diturunkan kepada nabi sebelumnya, kitab ini dikatakan wa annahu al-kitabus syamil, kitab yang lengkap, yang menyeluruh. Ya, di dalam Al-Quran itu kalau boleh dikatakan ada aturan peralihan, ada aturan tambahan, semua lengkap Pak. Yang 30 juz itu, maka tidak ada kekurangan sedikit pun ketika di dalam firman-Nya yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, itu sudah lengkap semuanya. Tidak ada sedikit pun yang terlupakan. Semua tertulis di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu bagi seorang muslim adalah panduan. Inilah diterangkan. Maka dia adalah syamil. Kemudian Allah takaffala manziluhu liman akhadha bihi ayyas'ada fil hayatain. Quran akan menjamin bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akan bahagia dunia akhirat. Itu jaminannya. Tapi sebaliknya, wa tawa'ada man a'rada anhu falam ya'khudh bihi bisyaqawah fid darain. Siapa yang tidak menggunakan Al-Quran, apalagi mengabaikan petunjuk-petunjuknya, dijamin akan sesat dan sengsara di dunia dan di akhirat. Itulah sudah merupakan jaminan. Itu tertuang di dalam surat Thaha ayat 123. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku yang ada di dalam Al-Quran tidak akan tersesat, tidak akan sengsara selama-lamanya. Bahkan ada hadis Nabi ya tidak mengikuti seluruhan, ya, tidak mengikuti secara keseluruhan, hanya membaca surat Al-Waqiah setiap malam, Allah akan jauhkan dari kehidupan yang sengsara. Itu jaminan ya. Jadi man qara'a fi lailatin surat Al-Waqiah ya lam tusibhu al-faqah, maka dia tidak akan terkena penyakit namanya al-faqah. Al-faqah itu kebutuhan di dalam kehidupan dan tidak ada yang menolong, itu namanya faqah, dan itu terhindar kalau orang yang mendawamkan setiap malam Al-Waqiah. Al-Waqiah ini baru satu surat, belum surat Al-Mulk Ar-Rahman gitu kan. Jadi banyak sekali hikmah-hikmahnya ya di dalam Al-Quran itu kalau kita baca saja, apalagi kalau kita amalkan. Iya, makanya kalau siapa yang menolak wa man a'rada an zikri di dalam surat Thaha 124-nya itu, wa man a'rada an zikri, siapa yang menolak, a'rada itu artinya berpaling, tidak menerima atau tidak mengakui atau bahkan mengenyek atau membuli, a'rada an zikri ya terhadap peringatan-peringatan dalam Al-Quran ya, kemudian Allah akan menjanjikan kepadanya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang sempit. Penghasilannya banyak tetapi sempit Pak dia. Jadi ada orang yang kalau kita lihat lahiriahnya penghasilan besar semua, tetapi hidupnya kayaknya sengsara deh. Ada yang begitu. Nah, itu naudzubillah, silman naudzubillah, itu karena memang diperbudak oleh materi, sehingga jangankan untuk pergi ke masjid, ya pergi melangkah ke rumah tetangga aja takut rugi dia. Dia hitungannya selalu untung nggak, ada untungnya nggak saya ke masjid, ada untungnya nggak kalau saya duduk-duduk di masjid. Jadi selalu yang hitung itu materi.
wani piro. Itu jadi kalau jadi nanya itu wani piro itu semuanya di dalam benaknya itu materi semuanya. Dan itu sengaja oleh Allah dibikin haus dan tidak akan puas. Nauzubillah, kita kalau diberi seperti itu kita sengsara apa hidup ini, Pak? Ya, maka ya kita selalu minta supaya puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin secara lahiriah kita memang ya dibanding dengan yang lain kurang, tetapi luar biasa. Ya, itulah. Ya, jadi itu tergantung yang menyikapi, Pak, tentang rahmah atau tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Jadi kepercayaan kita terhadap Al-Qur'an itu memang ini kitab merupakan panduan, Pak. Ya. Kemudian wa annahul kitab al-wahid. Nah, kalimat al-wahid ada wahid, ada wahid. Itu kalau wahid itu artinya satu-satunya, enggak ada yang lain. Kalau wahid satu. Iya, tapi kemungkinan ada yang lain. Jadi ini istilah-istilah kalimat ahad, wahid, satu tapi tidak berbilang. Iya, betul memang Ka'bah itu satu, tapi kan terdiri dari ada kain kiswah, ada multazam, ada rukun yamani gitu kan. Itu maka tidak ahad. Maka Ka'bah satu, wahid. Tapi kalau Allah ahad, ahad itu tidak terdiri dari. Ya, karena pengertian ahad itu esa, diterjemahkan esa itu tidak terdiri dari, tidak ada Tuhan perusak, Brahma, Siwa, itu ada yang Trimurti itu. Kemudian ada Tuhan yang menghancurkan, yang menciptakan. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini nggak masuk dalam sila yang pertama, Pak, sebenarnya. Kalau kita pahami ketuhanan yang Maha Esa oleh pendiri negara ini, diinginkan bahwa yang beragama di Indonesia itu yang memiliki Tuhan yang Maha Esa, tidak terdiri dari. Jadi sebenarnya kalau dipahami itu, Pak, ya, butir-butir Pancasila itu luar biasa, Pak. Ahad, wahid, nggak ada lagi. Nah, maka Quran itu satu-satunya, nggak ada lagi, Pak. Al-wahid alladzi dhammanallahu salamatahu minan naqsi atau minan nuqsi. Jadi Allah menjamin tidak ada kekurangan sedikit pun. Waziyadah, tidak ada lebih, enggak dikurangi, enggak ditambah. Ya, wa minat tabdil wa taghyir, enggak ada perubahan, enggak ada taghyir, tabdil, pergantian, perubahan. Ya, wa baqahu, dan Al-Quran dijamin bahwanya itu hatta yarfawilahi inda akhir ajal hadil hayat, sampai akhir kehidupan ini sudah dijamin, Pak. Jadi sampai hari kiamat, ya, bahwa Al-Quran akan eksis meskipun ada orang yang mencaci maki, membuang ke toilet, merusak, tetap itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sengaja turunkan itu di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Furqan. Ya, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Sengaja Al-Qur'an itu diturunkan sebagai nazir, sebagai pemberi peringatan. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an Allah katakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Isi Quran itu 3/4 itu cerita, Pak. Kisah-kisah. Untuk apa? Untuk belajar dari orang-orang terdahulu. Ya, seperti manusia kenapa bisa menguburkan jenazah kalau ada saudaranya yang meninggal? Ya, itu karena belajar dari kisah Qabil dan Habil ketika terjadi pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia. Tapi Qabil juga bingung bagaimana menguburkan Habil ketika melihat burung gagak. Ya, ada burung yang lain mati, ya, saudaranya, dia menggali-gali tanah. Diikuti oleh Qabil sampai sekarang menguburkan jenazah itu dengan menggali lahan atau menggali kuburan itu. Kita belajar. Jadi kita ini bisa belajar dari masa yang lalu, diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah itu. Maka isinya 3/4 itu kisah. Nahnu naqussu, iya, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, ya, dan semuanya itu dalam bentuk wahyu. Jadi semua kita lihat Al-Quran ini banyak sekarang yang mengambil, ya, makna-makna dari Al-Quran itu, ya, bahkan kemarin presiden dari mana itu mengutip Al-Quran, padahal bukan Muslim, tetapi dia mengutip Al-Quran.
yang luar biasa karena memang ini luar biasa. Di awalnya sendiri Pak, Al-Quran diturunkan itu banyak yang mengingkari itu. Akhirnya ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang betul kamu tidak percaya terhadap Al-Quran, buktikan. Dan memang Al-Quran turun dalam bentuk syair Pak, dalam bentuk ya sastra. Karena waktu itu orang Arab lagi gandrung-gandrungnya sastra. Bahkan ada pasar yang namanya pasar ukaz. Pasar ukaz itu adalah tempat ya orang itu membacakan syair Pak, berlomba-lomba ukaz itu. Makanya Al-Quran turun itu dalam bentuk sastra, ya ditantang oleh Allah, kalau memang kalian tidak percaya, silahkan ya datangkan. Ya, jangan satu surat ayat aja yang memiliki qafiyah, yang memiliki jumlah baris, jumlah huruf sama. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu somad berujung di dal, semuanya dal. Dan jumlah hurufnya itu kalau kita teliti itu sama Pak. Itu luar biasa ini Al-Quran. Makanya nggak ada yang bisa. Faktu bimislihan, silakan datangkan yang serupa. Akhirnya ada seorang penyair yang penasaran, mungkin dia membuat ayat. Iya, di dalam sejarah itu jadi alfi. Alfi itu artinya apa? Gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu tentang gajah? Alfilu anfun tawil. Betul memang lam, tetapi artinya apa? Coba menceritakan gajah. Gajah itu adalah hidungnya panjang, wabatnuhu kabir, dan perutnya besar, tapi gak ada makna sama sekali. Ditolak oleh penyair-penyair waktu itu. Gak bisa ini. Jadi luar biasa Al-Quran ini. Maka kalau kita lihat sejarah Al-Quran, betul memang ijazul Quran, bahwa Quran ini mukjizat Pak. Luar biasa. Kadang-kadang orang yang gak paham gitu ya, tapi ketika membaca Al-Quran, dan banyak yang hafal meskipun dia bukan muslim, dan mudah sekali dihafal Al-Quran. Nah inilah karena ya keimanan kita kepada Al-Quran ya itu luar biasa. Adapun ya hadis-hadis Nabi ya dalam Al-Quran, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami turunkan kitab Al-Quran itu dengan penuh kebenaran. Apa fungsinya? Litahkuma bainan nas, untuk menghakimi manusia. Tapi kenapa manusia kok ribut kalau terjadi sengketa? Ya, seakan-akan tidak ada pengadilan sampai kejaksaan agung. Atau sekarang ya sedang lagi rame apa tentang apa uji kompetensi di Mahkamah Konstitusi gitu. Karena memang tidak ada keadilan yang bisa. Ya karena intinya tadi sudah dikatakan oleh Allah, Al-Quran itu diturunkan litahkuma bainan nas, untuk menghukumi antara manusia, tapi nggak mau pakai Al-Quran. Silahkan sampai kapanpun gitu, nanti enggak putus di sini, nanti lari lagi begitu ya. Bukan di Indonesia saja Pak, sampai sekarang kan apa Donald Trump juga mengajukan gugatannya gitu. Makanya kalau kita baca itu anekdotnya, dia menelpon Pak Jokowi ya akhirnya ya dijadikan Menteri Pertahanan dari Donald Trump. Jadi karena saingannya apa Joe Biden, ya akhirnya kalau nelpon Presiden Indonesia pasti dijadikan dia Menteri Pertahanan. Nah, ini luar biasa. Ini sekarang mengajukan sama, ada Mahkamah Konstitusi juga Pak. Iya. Jadi itu enggak putus-putus. Makanya Al-Quran berbicara litahkuma bainan nas, untuk menghukumi, mengadili manusia kalau terjadi sengketa. Ya. Bima araqallahu wa la takun lil kha'ini khasimat. Tidak ada orang pengkhianat tempat di dalam Al-Quran. Semua akan tersingkap dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah inilah, jadi keimanan kita pada Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tetapi betul-betul Al-Quran itu sebagai way of life, panduan Pak. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Telah datang kepada kalian kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dia berfungsi sebagai penjelas. Jadi kalau ada yang nggak jelas di dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya. Dan bahkan ya dulu di dalam kitab Taurat berat Pak masalah hukum-hukum itu, maka Al-Quran datang ya sebagai penjelasan,
dan bahkan sengaja Nabi Muhammad diutus itu untuk membuka belenggu ya dan beban-beban yang ada pada umat sebelumnya. Karena banyak sekali beban ya pada umat sebelum Nabi Muhammad, diantaranya hukum tentang taubat. Di dalam kitab Taurat itu orang kalau taubat harus bunuh diri, Pak. Ya. Jadi umat Nabi Musa ketika ditinggalkan di Bukit Tursina itu 40 hari 40 malam itu kan, ya Nabi Musa menitipkan umatnya kepada adiknya Nabi Harun. Jadi Nabi Musa itu diutus, kenapa disanding dengan Nabi Harun? Karena Nabi Musa itu lidahnya Pak ya, karena dulu waktu kecil disuruh makan bara ya oleh Fir'aun itu kan, jadi nggak jelas, maka disanding dengan adiknya Nabi Harun alaihissalam. Oke, ini. Maka ketika dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina, Nabi Harun ini Al-Quran, isi Al-Quran ceritanya semacam ini untuk belajar bagaimana ya berdakwah ala Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun yang mengamini. Makanya kalau ada doa bersama kemudian mengamini, bid'ah dari mana orang ada di Al-Quran? Jelas ini Nabi Harun itu mengamini doanya Nabi Musa. Makanya kalau ada orang ini orang ahli ini, makhluk baru gitu. Ya kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa mengatakan bid'ah dari sisi mana gitu orang berdoa. Nah kemudian ya Nabi Harun itu Bapak ya dititipi umatnya, tiba-tiba setelah pulang umatnya itu menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas al-ijl itu. Nah, ini bagaimana sikap Nabi Musa? Marah. Kenapa kau biarkan umatku berbuat syirik Pak? Nggak main-main ini, bukan sekedar bunuh dan syirik Pak, syirik nyata ini. Ya, apa kata Nabi Harun? Ya bena ummah, wahai anak ibuku, ya karena saudaranya. Ya bena ummah, kamu tahu Bani Israel kalau dilarang dia akan menumpahkan darah, akan perang. Makanya saya biarkan. Jadi membiarkan orang, bayangkan, berbuat syirik demi persatuan. Nah ini kita belajar ya kan. Jangan sampai gara-gara cuma masalah kecil pecah persatuan. Nah ini terbalik kita. Kita diajarkan oleh Nabi Harun ya membiarkan Bani Israel itu menyembah apa? Patung anak sapi yang terbuat dari emas. Dibiarkan dia. Karena apa? Demi persatuan, demi keselamatan mereka. Sebab kalau mereka perang, mereka gontok-gontokan. Nah, ini makanya terbalik kalau ada pemahaman. Ya untuk apa bersatu kalau seandainya tidak satu manhaj? Nah, ini ada pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Ini yang menghancurkan kesatuan umat Islam. Nggak ada pemahaman seperti itu. Katanya untuk apa kita bersatu kalau kita berbeda? Berbeda apanya? Orang Tuhannya sama, nabinya sama, cuman cara aja yang berbeda. Kalau cara makan itu makan teknis. Ya, dari zaman dulu juga sudah terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi mereka menyikapinya dikedepankan persatuan. Itulah Nabi Harun yang kita pelajari. Yaitu luar biasa dakwah Nabi Harun alaihissalam itu membiarkan, nggak main-main orang berbuat syirik. Maka kalau ada orang ya ingin dakwah katanya ingin memerangi khilafiyah, diserang, akhirnya udah bukan persatuan, pecah. Akhirnya nggak saling tegur sapa, saling musuh-musuhan cuman gara-gara masalah khilafiyah. Ya, ini naudzubillah. Ini kadang-kadang ini kita nggak belajar dari Al-Quran, makanya kembali ke Al-Quran. Lihat kisah-kisah Al-Quran itu bagaimana menjaga persatuan itu seperti itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika dihadapkan syariat itu hukum Allah dengan akhlak, itu Abu Bakar memilih akhlak. Ya. Jadi kasusnya ketika mau ya salat subuh keluar dari rumah, ya ternyata ada orang tua Yahudi lagi, bukan Muslim, Yahudi, kakek-kakek. Ya kata Abu Bakar, kalau saya nggak nyalip, saya ketinggalan salat subuh berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Karena rumah Abu Bakar jauh dari Masjid Nabawi gitu.
Karena kebanyakan sahabat itu banyak tinggal di luar tanah haram. Alasannya kenapa? Karena menjaga sekali tanah suci. Ya, antaranya Abu Bakar jauh. Tapi kata Abu Bakar, kalau Malik ini orang tua, Islam tidak membolehkan. Iya, akhlak Islam nggak boleh. Jadi apa yang dipilih? Akhlak daripada syariat. Gak apa-apa, konsekuensinya tertinggal sholat jamaah, tetapi untuk menghormati orang tua meskipun Yahudi, ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak. Jadi ini kita belajar, jangan sampai kita mengedepankan syariah, akhlak ditinggalkan, etika, cara bermasyarakat. Kan kita ada etikanya. Ini mengedepankan syariah, untuk apa kita begitu? Kalau seandainya tidak, wah ini kan udah macam-macam ini. Sudahlah, selama nabinya sama, Tuhannya sama, kan beda aja, ya udah kita toleransi di dalam perbedaan yang kita jalankan. Sudah, kita bersama aja. Untuk apa kita dipecah belah sama setan? Ya inilah. Jadi setan nggak menghendaki kita bersatu, Pak. Ya, sebab takut kalau kita bersatu itu. Oh, itu kata almarhum Jainuddin MZ itu, umat Islam mah sebenarnya kalau kencing bareng aja banjir, Pak. Iya, ini boikot yang terjadi Prancis itu udah mengeluh, Pak. Umat Islam memboikot itu, ya meskipun nggak seluruhnya gitu ya. Masih ada di antara saudara kita yang masih kegah aja, masih pakai produk ya Prancis, ya mungkin karena nggak tahu atau wallahu a'lam. Tapi kita berusaha lah semampu kita. Tapi kalau sudah dibeli ya jangan dibuang. Itu ada di KM dibuang, apa jangan? Ya karena nggak akan berpengaruh. Ya kalau sudah ada di masjid minuman itu jangan dibuang, nggak akan berpengaruh. Ini mah jangan beli gitu, jangan. Kalau beli baru jangan. Kalau yang udah ada mah udah dihabiskan aja, nggak apa-apa. Karena pengaruhnya ini kan masalahnya boikot, Pak. Saya kira ini ya. Ini kita iman kepada Al-Quran itu seperti itu. Jadi kembali bahwa Al-Quran itu ceritanya kisah-kisah. Banyak sekali kisah yang inspiratif. Ya, bagaimana tentang Ashabul Kahfi. Ya, semua itu isinya adalah cerita atau kisah. Kitabun aziz. Ya. Jadi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hakim. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu di dalam surat Al-Hijr. Kami yang menurunkan Al-Quran dan sekaligus kami yang menjaganya. Kalau kitab-kitab lain enggak gitu, Pak. Makanya terjadi perubahan-perubahan itu dengan tangan-tangan manusia itu. Jadi antaranya bukti sejarah kenapa orang Arab Quraisy ya tidak mengikuti kitab Injil, padahal kan sebelum Quran kan Injil ada. Itu jawaban mereka itu, kami tidak mengikuti kitab Injil atau Taurat itu karena sudah terjadi perubahan-perubahan oleh mereka. Maka kami tidak mengikuti. Yang kami ikuti adalah ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun memang Ibrahim tidak diturunkan kitab, cuma ada selebaran Ten Commandment itu ya, ada suhuf Ibrahim itu. Dan mereka mengikuti orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi bukan agama Nasrani. Padahal di Madinah sendiri sudah banyak orang Nasrani, orang Yahudi banyak, Pak. Tetapi orang-orang Arab yang aslinya itu nggak mau mengikuti kitab-kitab karena sudah terjadi perubahan-perubahan. Jelas, Pak. Iya, sampai ke Indonesia apalagi ya sudah berubah. Itu kitab Injil atau Taurat yang ada di Indonesia dengan di Amerika beda, Pak, isinya. Nah, kalau Al-Quran dimanapun akan terjadi kesamaan, karena dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ya. Kemudian tentang hadis bahwa Al-Quran ini ya betul-betul datang dari Allah. Ya, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Jadi Nabi mengatakan, demi Allah, ketahuilah bahwa kami itu diberikan kitab utitu ya alkitab mislahu, seperti kitab-kitab yang lain. Ya. Kemudian juga ada lagi hadis ya. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi bashar. Jadi setiap nabi yang diutus itu pasti diberikan
ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersurat. Wa inna ma kana alladzi utituhu wahyan auhallahu ilayya. Yang diberikan kepada saya itu adalah kitab wahyu dalam bentuk kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arju an aqura asar tabi'an yaumil qiyamah. Dan aku berharap, kata Nabi Muhammad, yang mengikuti Al-Qur'an itu nanti mayoritas, nanti pengikut-pengikutku tabi'an yaumil qiyamah. Lau kana Musa aw Isa hayyan lam yasah illa ittiba'i. Kalau seandainya Nabi Musa atau Nabi Isa hidup, pasti dia mengikuti aku. Makanya di dalam pemberitaan khabar tentang hari kiamat nanti ada ciri-ciri 10 besar tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya ya nuzul Isa, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang ini bersilang pendapat, apakah Nabi Isa itu diwafatkan atau ditidurkan? Karena memang kontroversi itu terjadi karena ayatnya yang menimbulkan ya persepsi yang berbeda-beda, Pak. Jadi ayatnya itu inni mutawaffika wa rafi'uka. Jadi mutawaffika itu dari kalimat wafat gitu. Tawaffa ya tawaffa, mutawaffi. Maka para ulama-ulama tafsir menafsirkan inni mutawaffika, kami menidurkan, bukan mematikan. Nah, sebagian mengatakan kami telah mematikan Nabi Isa. Nah, didukung dengan hadis-hadis Nabi bahwa nanti ciri hari kiamat itu akan turun Nabi Isa alaihissalam. Karena tadi inni mutawaffika wa rafi'uka, kami menidurkan kemudian kami mengangkat ke langit. Jadi Nabi Isa tidak dimatikan, tetapi ditidurkan kemudian diangkat. Nanti menjelang hari kiamat akan diturunkan. Ya, apa tugasnya Nabi Muhammad? Setelah diturunkan, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, kemudian dia mematahkan seluruh salib-salib dan membunuh babi-babi yang ada. Di samping Nabi Isa itu berfungsi diturunkan itu untuk menghalau Dajjal, karena luar biasa nanti Dajjal ini tidak ada yang bisa mengcounter. Ya sampai Imam Mahdi pun kewalahan di dalam riwayat itu. Jadi hanya Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal ini. Jadi dalam riwayat Dajjal kalau bertemu Nabi Isa itu meleleh tubuhnya, Pak. Lari dikejar sampai di Palestina, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Selesai. Itu merupakan fitnah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Tidak ada fitnah lagi kecuali fitnatul Dajjal. Apa Dajjal ada? Pasti. Tapi Nabi katakan Dajjal tidak akan turun sebelum kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Itu sudah ciri-ciri. Dajjal itu nanti turun diawali dengan kemarau panjang, Pak. 3 tahun berturut-turut. Ini masih jauh, kita masih ada musim hujan kan gitu ya. Ya meskipun yang prediksinya ini sudah tahun 1442 Hijriah. Ada yang memprediksi pokoknya nggak akan lebih dari 1500 gitu akan terjadi. Wallahu a'lam, itu tidak bisa diprediksi. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan hari kiamat itu datang. Malah Nabi jawab, yang nanya yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang nanya. Itu bahasanya luar biasa, Pak. Iya. Jadi yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang nanya, karena dia tahu ini malaikat Jibril. Nah, udah kalau memang kamu nggak bisa jawab, kata malaikat Jibril, udah akhbirni an ammaratiha, beritahu ciri-cirinya aja lah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ciri-cirinya apabila orang yang dulu nggak punya apa-apa, kerek gitu ya, sekarang berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi. Tadi kan nggak punya apa-apa. Satu. Kemudian antalidal ammatu rabbataha. Suatu saat akan terjadi bahwa pembantu melahirkan majikan. Bukan selingkuh. Ya meskipun memang ada yang menafsirkan ini terjadi perselingkuhan antara majikan dengan pembantu kemudian melahirkan anak. Gitu. Jadi kalimat antalidal ammatu rabbataha,
Suatu saat kata Nabi, ciri-ciri hari kiamat itu apabila pembantu melahirkan majikan. Tapi para ulama mayoritas menerjemahkan ini maksudnya pembantunya itu adalah ibunya yang dulu melahirkannya. Jadi ibunya yang pernah melahirkannya dijadikan pembantu. Nah ini mungkin terjadi Pak. Terjadi ini. Ya, terjadi. Ya. Kalau ya ibu nggak mau suruh diam, nggak mau gitu, itu kan bukan disuruh, itu bukan dijadikan, dia menjadikan dirinya. Ya bukan membantu, cuma bukan menjadi pembantu, tetapi dia membantu. Ada seorang anak betul-betul menjadikan pembantu. Kalau dimarahi, iya, dibentak-bentak, itu ada yang begitu. Nah itu kata Nabi, itu ciri hari kiamat. Kalau sudah anak menjadikan orang tua pembantu yang pernah melahirkan dirinya, itu merupakan ammaratus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Inilah. Jadi bukti-bukti ya kebenaran Al-Qur'an semuanya akan akan nyata. Makanya kita yakin iman kepada Al-Qur'an ya sebagai ya mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun adillah akliyah kan itu dalil Al-Qur'an, dalil hadisnya itu tentang Al-Qur'an. Nah, adapun secara akal kata Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazair, istimalul Quran Al-Karim ala ulum al-mukhtalifah al-aniyah. Bukti secara logika Pak, bahwa Al-Quran ini memuat ya ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya, bagaimana mengungkap tentang ya perbedaan tahun di dalam gua Ashabul Kahfi itu kan. Di situ dituliskan salah sumi'ah wazdadatis anya 300 kemudian ditambah 9. Itu secara logika kenapa Nabi menyebutkan Ashabul Kahfi itu 300 tahun kemudian ditambah 9. Oh ternyata dihitung Pak, selama 300 tahun secara hijriah itu kalau miladiannya 390 tahun. Coba dihitung Pak. Ini luar biasa Al-Quran ini. Ya, berbicara masalah hitungan hari, hitungan falak itu. Jadi 300 kenapa tidak disambung itu? Karena 300 menurut perhitungan Hijriah, 309 tahun menurut perhitungan miladiah. Jadi kalau Hijriah kan berdasarkan bulan. Kalau miladiah kan berdasarkan matahari. Itu perbedaannya selama 300 tahun itu 9 tahun Pak. Boleh dihitung. Inilah ya mukjizat Al-Quran luar biasa. Kemudian bagaimana Al-Quran mengungkap ya tentang laut mati itu, antara laut merah dan di subhanallah di selat. Jadi ada satu selat. Jadi seakan-akan ada dinding, tetapi tidak ada. Rasanya ini asin, kalau ini pahit. Ya, itu luar biasa. Banyak ulama-ulama, ya artinya insinyur tentang kelautan masuk Islam itu karena hanya Al-Quran yang berbicara masalah itu. Banyak sekali ilmu tentang Al-Quran ini. Apalagi kalau kita lihat surat Al-Jin, wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid. Al-Quran berbicara 1400 tahun yang lalu ya tentang kami turunkan di dalam kehidupan manusia itu besi yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sudah diturunkan Pak Al-Hadid. Yes. Itu ada yang menerjemahkan yang dimaksud besi yang mempunyai kekuatan yang hebat itu adalah besi berani Pak, elektromagnet. Ini kita bisa ngomong begitu kan karena adanya elektromagnet itu, ada besi berani Pak. Ini. Jadi Allah sudah berbicara wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid. Mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Ini besi. Ada lagi yang mengatakan ini yang dimaksud adalah besi yang luar biasa yang belum ditemukan gitu. Ada ya memang banyak ilmu-ilmu yang diceritakan di dalam Al-Quran yang belum bisa digali. Ya teknologi sampai saat ini baru memindahkan data tulisan Pak.
Ini bisa dipindahkan ini ke Amerika dalam waktu sekejap dengan fax mail atau dengan WA sekarang itu kan gampang. Tapi memindahkan barang seperti ya anak buahnya Raja Sulaiman yang memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dalam sekejap mata itu belum ditemukan ilmu itu. Jangankan kerajaan lah, ini aja benda kita pindahkan ini ke Jakarta dalam waktu sekejap, belum ada alatnya Pak. Belum bisa teknologi mengcover ini. Al-Quran sudah bicara itu. Dan bukan jin, bukan orang soleh. Apa umatnya Nabi Sulaiman kan, kalau Raja Ifrit atau Jin Ifrit menawarkan, sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu, maka kerajaan Bilqis akan saya hadirkan. Datang orang yang soleh, kalau saya sebelum kau memejamkan mata, jadi lebih cepat. Ya, akurasinya manusia itu. Kalau jin cuma bisa, saya bisa memindahkan kerajaan Bilqis sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Tapi manusia yang soleh mengatakan, kalau saya bisa memindahkan kerajaan ya Ratu Bilqis sekejap mata. Akhirnya diterima iya usulan sekejap mata. Maka dalam sekejap mata pindahlah kerajaan itu. Itu ulama-ulama insinyur sekarang meneliti tentang itu gitu. Belum bisa Pak. Iya. Ini luar biasa kan itu ya. Ini banyak sekali ya tentang ilmu-ilmu yang belum digali. Ya, kita kadang-kadang sering ya bercanda dengan ya teman-teman itu, Nabi Muhammad itu pernah ya ketika mau menikahi Ummu Salamah itu, ya Rasulullah, aku ini pencemburu. Ya, nggak bisa saya dinikahi dengan itu kasarnya. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tidak cemburu gitu. Maka saya akan nikahi. Nah, itu doanya sampai sekarang itu dicari, itu doa Nabi Muhammad itu gimana gitu kan. Belum ketemu itu Pak. Oh itu kalau ketemu Pak luar biasa itu. Jadi ya inilah banyak sekali ya ilmu-ilmu yang belum digali Pak. Maka kita yakin Pak, Al-Quran ini merupakan kitab ya hudan linnas rahmatan lil alamin Pak. Kita yakin, nggak ragu sekali terhadap Al-Quran. Dan insyaallah berikutnya adalah al-iman birrusul alaihim, rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi. Demikian kita akhiri dengan membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhan kulli sahabati Rasulillah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.